wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil ruang kolaborasi kami kelompok 1 perwakilan PPL SMA 10 Padang, di mana di topik 4 ini kita masuk ke fase IDEA, melahirkan rancangan inovatif untuk meningkatkan pembelajaran. Ini merupakan subjek wawancara yang beberapa minggu lalu sudah dibahas. Ada ekstrem kanan dan ekstrem kiri, di mana pada fase ideasi ini instruksinya yang pertama, silakan duduk berkelompok, letakkan desain challenge kelompok di tempat yang mencolok agar mudah dibaca semua anggota kelompok. Yang kedua, dengan metode silent brainstorming, gambarkan sebanyak-banyaknya ide media pembelajaran yang dapat menjawab desain challenge kelompok pada lembar kerja ideasi bagian 1. Waktu Anda mengerjakan hanya 3 menit. Setelah selesai, semua anggota kelompok menceritakan ide media pembelajaran yang telah dihasilkan. Yang keempat, melakukan sesi ideasi selanjutnya, yaitu menggunakan metode imposing constraint pada lembar kerja ideasi bagian 2 dengan skenario berikut ini. Ada 2 skenario yang disuruh di LMS. Yang pertama itu, bayangkan Anda sedang berada di wilayah 3T, terdepan, terpencil, tertinggal, sehingga sulit untuk menyediakan alat serta bahan belajar seperti di kota besar. Dalam kondisi tersebut, bagaimana Anda bisa menjawab design challenge? Hasilkan sebanyak-banyaknya ide dalam waktu 3 menit. Untuk skenario kedua, Anda sama sekali tidak memiliki anggaran untuk mengembangkan media pembelajaran. Dalam kondisi tersebut, bagaimana Anda bisa menjawab design challenge? Hasilkan sebanyak-banyaknya ide dalam waktu 3 menit. Berdasarkan hasil diskusi kami diskusi melalui ruang Zoom. Itu pada lembar kerja ideasi bagian pertama, kami mendapatkan 15 ide. Yang pertama itu ada karton bergambar. Yang pertama ada video interaktif, yang kedua live worksheet, yang ketiga Kahoot, yang keempat ide karton bergambar. Yang kelima model molekul dengan styrofoam, yang keenam model molekul dengan tanah liat. Sebelumnya di sini yang kami pilih topiknya itu ada materi di ikatan kimia. Yang ketujuh media PPT dengan menggunakan laptop saja tanpa proyektor. Yang ke-8 pembelajaran dengan metode ceramah berbantuan LKPD. Yang ke-9 metode ceramah dengan pendekatan kultural. Yang ke-10 permainan interaktif berbasis kartu. Ide 11 demonstrasi visual dengan berbantuan kuis interaktif. Di sini kuisnya ada TTS atau pertandingan siswa. Ide ke-12 model molekul dan LKPD. Ide 13 demonstrasi praktikum dengan bahan sederhana pada materi ikatan kimia. Ide 14 teka-teki silang soal-soal kimia ditulis dalam bentuk TTS. Dan yang ke-15 itu CTA, choose the correct answer. Cacit, ambilkan aja kursi kakak ini untuk ini Pada aja. bagian kedua itu ada lembar kerja ideasi bagian 2. Skenarionya tadi ada 2. Skenario pertama itu, bayangkan Anda sedang berada di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal, di mana sulit untuk menyediakan alat dan bahan seperti di kota besar. Di sini ada beberapa ide yang kami diskualifikasi karena di sana ada ketidakadaan alat seperti jaringan internet, listrik, ataupun yang berhubungan dengan elektronik lainnya. Ide yang kami diskusikan itu ada dari ide ke-4 sampai ide ke-15. Ada 12 ide yang kami sarankan untuk skenario pertama. Bintang berdirinya sebenarnya biar ibu bisa lihat. Untuk skenario kedua, dalam waktu 3 menit itu gambarkan ide yang dapat menjawab desain challenge, namun kondisi Anda dan kelompok tidak memiliki anggaran belanja, di mana ada beberapa ide yang diskualifikasi atau tidak dipilih. Ide yang dipilih itu ada ide 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, dan 15 jika tidak ada anggaran. Lihat dulu. Tapi bahan ini ada dimasukkan.
tengah masukin juga ya. Ke drive. Oh, ke drive ya. Biar bisa ibu. Ini untuk yang skenario kedua, di mana yang pertama ada karton bergambar menggunakan karton pena spidol atau pewarna. Yang kedua model molekul dengan styrofoam, penggunaan styrofoam stick kecil untuk membuat bentuk molekulnya dan pewarna. Yang ketiga model molekul dengan tanah liat yang diwarnai. Yang keempat permainan interaktif berbasis kartu, itu pakai karton, pena spidol dan pewarna. Yang ide 11 demonstrasi visual dengan berbantuan kuis interaktif, karton, pena spidol, pewarna. 13 demonstrasi praktikum dengan bahan sederhana menggunakan bahan yang mudah dicari atau bersifatnya green chemistry. Yang 14 itu teka-teki silang, di mana soal-soal kimianya ditulis dalam bentuk TTS menggunakan karton, pena atau spidol dan pewarna. Yang ke-15 idenya itu ada CTA atau choose the correct answer menggunakan karton, pena, spidol dan pewarna. Untuk yang skenario kedua. Untuk yang tahap selanjutnya itu ada konvergen, di mana dari beberapa pilihan tadi dilakukan pemungutan suara pada masing-masing anggota kelompok. Kita kan di grup 1 SMA 10 Padang kami ada berempat, dan setiap orang punya 6 suara, di mana 3 berbentuk hati dan 3 lagi berbentuk bintang. Yang berbentuk hati disimbolkan untuk media atau upaya yang dirasa lebih mudah diterapkan, sedangkan yang untuk bintang media pembelajaran yang berdampak besar pengaplikasiannya atau implementasinya dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil voting kami, itu dapat teman-teman lihat di karton bergambar. Itu kami merasa pembuatannya mudah dilakukan sehingga dapat poin 4. Di model molekul itu dapat poin 2. Model molekul dengan styrofoam dapat poin 2, dengan tanah liat dapat poin 2. Pembelajaran metode ceramah dengan bantuan LKPD itu poin 1. Permainan interaktif berbasis kartu poin 1. Demonstrasi praktikum dengan bahan sederhana materi ikatan kimia itu 1. Teka-teki silang juga dapat poin 1 untuk kemudahan penerapan. Untuk yang ide yang dirasa paling berdampak itu model molekul dengan tanah liat dapat poin 1. Permainan interaktif berbasis kartu dapat poin 4. Demonstrasi praktikum dengan bahan sederhana poin 1. Teka-teki silang poin 4 dan CTA poinnya 2. Dari pengelompokan suara ini dapatlah kami buat itu diagramnya, di mana untuk grafiknya. ya sumbu Y itu yang sudah dilakukan, sumbu X itu yang berdampak besar. Di mana di sini untuk sumbu X itu yang paling banyak votingnya tadi untuk yang bintang, itu ada permainan interaktif berbasis kartu dan teka-teki silang. Makanya di sini ada di sini yang warna biru. Sedangkan yang lainnya dapat teman-teman lihat ada di poin-poinnya. Untuk pemilihan materi atau media pembelajaran yang kami pilih itu karena poinnya sama antara permainan interaktif berbasis kartu dengan teka-teki silang, maka kami melakukan diskusi kedua yang memilih antara mau memilih nomor 7 atau nomor 11, dan akhirnya sekelompok itu sepakat menggunakan media yang nomor 7. Di sini setelah memetakan hasil voting, itu yang ide terpilih adalah permainan interaktif berbasis kartu. Untuk yang keempat, mengembangkan ide, gambaran bentuk ide media pembelajaran dan beserta fitur detail dan gagasan utama umpan baliknya. Skenarionya yang pertama, penggambaran idenya, media pembelajaran interaktif berbasis kartu ini digunakan dalam pembelajaran pada tahap aplikasi konsep atau tahap latihan untuk materi ikatan kimia. Permainan kartu ini dimainkan secara kelompok, di mana kartu terdiri dari 2 warna. Warna biru untuk kartu dengan isi nama unsur logam bermuatan positif, dan warna merah untuk kartu dengan unsur logam bermuatan negatif. Media ini mengajak peserta didik untuk bermain dengan memasangkan antara kartu biru dan kartu merah sehingga membentuk sesuai pasangan ionnya dan membentuk nanti molekul ion. Ini yang kami contohkan itu pasangan kartu materi ikatan ion.
Selanjutnya, gagasan apa yang mendasari ide media pembelajaran yang kami pilih? Yang pertama, media yang dikembangkan dapat memuat berbagai konsep atau soal dengan cakupan materi yang luas. Yang kedua, penerapan media dalam pembelajaran dapat mendukung pembelajaran berdiferensiasi dan teaching at the right level sesuai paradigma pendidikan kurikulum merdeka. Yang ketiga, penerapannya dapat membantu siswa lebih kooperatif dan bekerja sama serta terjadi kolaborasi antara siswa saling tolong-menolong dalam mencocokkan kartu. Yang keempat, penerapan media juga dapat diintegrasikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional peserta didik. Yang ke fitur selanjutnya, apa saja yang terdapat pada media pembelajaran Anda? Judul medianya permainan interaktif berbasis kartu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, terdiri dari dua macam warna kartu, ada yang merah dan ada yang biru. Tiap kartu itu akan digunting dan dibagikan per kelompok. Jadi kelompoknya akan dapat kartu yang berbeda-beda. Nanti kelompoknya yang peserta didik dalam kelompok akan bekerja sama untuk memasangkan kartu itu sehingga membentuk senyawa ataupun molekul. Poin atau skor yang didapat dari masing-masing kelompok akan bergantung pada banyaknya kombinasi senyawa atau molekul yang berhasil dicocokkan. Skenario interaksi pengguna saat menggunakan ide media pembelajaran dari awal sampai akhir. Yang pertama, guru memulai pembelajaran, membagi siswa dalam kelompok kecil 5-6 orang dalam kelompoknya, karena di SMA 10 itu dalam satu lokalnya ada 36 orang. Yang selanjutnya, peserta didik mempelajari materi sesuai dengan instruksi guru, di mana guru bertugas sebagai fasilitator. Yang keempat, guru melakukan konfirmasi konsep dan memberikan penguatan terhadap konsep atau materi yang dipelajari oleh peserta didik. Yang kelima, masuk ke tahap latihan, di mana pengaplikasian atau implementasi dari permainan kartu interaktif tadi. Guru memberikan instruksi atau penjelasan terkait permainan kartu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, membagikan kartu pada masing-masing kelompok. Yang ketiga, memulai permainan setelah mendengar aba-aba guru. Yang keempat, dalam kelompok akan bekerja sama dan berkolaborasi dalam mencocokkan unsur-unsur pada kartu sehingga membentuk senyawa ataupun molekul. Selanjutnya, permainan dihentikan jika ada waktu sudah berakhir sesuai kesepakatan bersama. Yang seterusnya, guru bersama peserta didik menjawab dan membahas soal-soal ataupun senyawa yang sudah dicocokkan oleh peserta didik sebelumnya. Selanjutnya, guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran dan mengisi jurnal refleksi pada lembar yang disediakan untuk menilai keberhasilan pembelajaran dan menumbuhkan kesadaran diri peserta didik. Dan yang terakhir, guru memberikan informasi terkait pembelajaran untuk pertemuan berikutnya sebagai kegiatan penutup pembelajaran. Sekianlah hasil presentasi dari saya kelompok 1 SMA 10 Padang. Saya kembalikan kepada moderator.